Halo hai. Selamat datang di channel Alur Film. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul The Morning Forest, dirilis tahun 2007 lalu. Film ini dibintangi oleh Shigeki Uda dan Machiko Ono. Film ini menceritakan seorang suami mencari makam istrinya yang telah meninggal 33 tahun sebelumnya. Saat pencarian itu terjadi banyak drama yang membuat kita merasa berada dalam kehidupan Shigeki. Beruntung, pencarian itu dibantu oleh seorang perawat panti jompo tempat Shigeki tinggal. Berhasilkah Shigeki menemukan makam itu dan bagaimana alur filmnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke inti cerita The Morning Forest. Check it down. Film diawali dengan memperlihatkan pemandangan di sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Di sana, kita dilihatkan seorang kakek yang bernama Shigeki sedang merenung. Namun Shigeki tidaklah sendirian, melainkan ia berada di panti jompo bersama para lansia lainnya. Panti jompo itu sendiri diketuai oleh seorang wanita yang bernama Wakako Zake. Dalam merawat lansia, ia juga dibantu oleh dua orang perawat, salah satu dari mereka adalah perawat baru yang bernama Machiko. Pada hari pertama Machiko bekerja, hanya diisi dengan aktivitas sebagai perawat lansia. Ketika sudah malam, ia pergi naik sepeda untuk kembali lagi ke rumahnya. Sesampai di rumah, Machiko beraktivitas seperti biasa dan tak lupa ia mendoakan anaknya yang telah meninggal dunia. Pada hari kedua, kakek Shigeki dikumpulkan dengan lansia lain untuk sesi pencerahan. Akan tetapi, pandangan kakek Shigeki setiap waktunya hanya berupa pandangan kosong. Lalu, ia bertanya kepada biksu itu, apakah sebenarnya aku masih hidup? Lalu, biksu itu menyuruh Machiko untuk memegang tangan Shigeki. Machiko juga disuruh untuk memberi kata pujian kepada Shigeki dengan tujuan agar Shigeki tahu bahwa ia masih hidup. Pada saat sesi menulis, semua orang disuruh menuliskan namanya masing-masing di atas kertas. Michiko pun juga ikut menulis pada sesi itu. Tapi Shigeki malah mencoret huruf tengah Machiko begitu saja. Dari coretan itu, nama Machiko jadi berubah menjadi Mako. Seketika itu, Machiko juga bingung kenapa huruf C di atas kertasnya dicoret-coret. Kakek Shigeki juga diberitahu bahwa nama perawat itu adalah Machiko, namun tetap saja kakek tersebut berkata bahwa Mako adalah nama yang benar. Biksu itu pun bertanya-tanya, ada apa dengan nama Mako? Setelah diusut, ternyata Mako adalah nama istri kakek Shigeki yang telah meninggal 33 tahun yang lalu. Selama ini, yang ada di pikiran Shigeki adalah nama istrinya. Kemudian ketika di rumah, Machiko terlihat sedang merenung di depan jendela, semuanya karena sang suami selalu menyalahkan Machiko mengenai penyebab kematian anakannya. Anak Machiko meninggal karena terjatuh dari tebing dan pada saat itu ia tidak dapat menahan anaknya, sehingga suami Machiko sampai sekarang masih tidak menerima dengan kematian anak satu-satunya mereka. Di hari ketiga, seluruh anggota panti jompo juga merayakan ulang tahun Shigeki. Terlihat bahwa Shigeki mulai tersenyum saat sesi foto-foto. Tapi tiba-tiba kakek Shigeki kembali teringat sosok istrinya sampai sekarang ini. Shigeki belum bisa menerima kepergian sang istri untuk selamanya. Machiko yang juga berada di sana merasa kasihan melihat kondisi Shigeki. Pada saat malam hari, kakek Shigeki hanya berdiam diri di dalam kamar sambil memandangi foto sang istri. Tidak lama kemudian, Machiko izin masuk ke dalam kamarnya karena ia ingin membersihkan sampah yang ada di kamar Shigeki. Machiko pun menemukan sebuah tas yang dikira Machiko adalah sampah, namun Shigeki malah langsung merebut tas itu dan mendorong Machiko sampai tangannya terluka. Saat itu juga, Machiko harus diantar pulang ke rumahnya oleh Wakako. Akibat dorongan Shigeki, tangan Machiko pun harus diperban. Dalam mobil itu Machiko juga meminta maaf kepada Wakako karena ia merasa gagal membuat Shigeki nyaman. Walaupun Wakako berkata tak perlu meminta maaf karena tidak ada yang salah sama sekali. Hari keempat, Machiko pun kembali datang ke panti jompo itu. Ia melihat Shigeki yang berada di atas pohon sedang ditemani Wakako. Tidak lama kemudian, Shigeki terjatuh dari pohon. Seketika itu juga Machiko sangat panik dan bermaksud menolong Shigeki. Akan tetapi Shigeki malah berlari dan kabur begitu saja. Machiko terus mengejar Shigeki yang berlari semakin jauh. Ternyata Shigeki malah bersembunyi di sebuah perkebunan.
Pada momen seperti inilah membuat Machiko dan Shigeki menjadi akrab kembali. Pada hari kelima, Machiko dipercaya untuk mendampingi kakek Shigeki untuk jalan-jalan. Di tengah perjalanan, ban mobil yang dikendarai Machiko pun masuk tercebur ke dalam parit. Mau tidak mau, Machiko harus turun mencari bantuan. Ia menyuruh Shigeki agar tetap berada di dalam mobil dan tidak kemana-mana. Shigeki hanya nurut aja, apalagi udah dikasih minum oleh Machiko. Saat Machiko kembali, Shigeki ternyata sudah tidak terlihat di dalam mobil. Seketika itu juga Machiko pun panik dan langsung mencari Shigeki. Machiko terus mencari Shigeki sambil berteriak. Lalu Machiko melihat Shigeki berada di kebun semangka, ia langsung menghampiri Shigeki yang sedang mengambil buah semangka, tapi kakek Shigeki malah menjauh dari Machiko. Ia terus kabur hingga akhirnya pun harus terjatuh. Akibat terjatuh, semangka yang dibawa Shigeki juga ikut terbelah begitu saja. Shigeki pun langsung menyuapi buah semangka itu kepada Machiko. Matahari yang begitu terik membuat Machiko kelelahan dan tepar begitu saja. Kemudian si kakek terus berjalan masuk ke hutan sambil diikuti Machiko. Machiko yang begitu perhatian kepada Shigeki adalah bentuk penyesalan Machiko yang telah gagal menjaga anaknya. Jadi, apapun akan dilakukan untuk menjaga Shigeki. Mereka berdua terus masuk ke dalam hutan dan semakin jauh dari pedesaan. Saking jauhnya, sinyal HP pun tidak terdeteksi di tempat ini. Kakek Shigeki yang terus berjalan tanpa henti pun pada akhirnya kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk berjalan. Machiko menyuruh Shigeki untuk beristirahat sebentar saja, tapi si kakek malah tidak menjawab apa-apa. Machiko juga bertanya kepada si kakek, apakah tas ini sangat penting? Shigeki akhirnya menjawab kalau tas yang ia bawa itu sangatlah penting dan bahkan lebih penting dari dirinya sendiri. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan yang tidak tahu mereka akan kemana. Akhirnya mereka melihat sungai kecil dan si kakek tetap ingin menyeberangi sungai. Machiko yang khawatir tak mengizinkan Shigeki untuk menyeberang, tapi Shigeki tidak peduli dengan perhatian Machiko. Alhasil Machiko sedih dan menangis histeris begitu saja dalam kondisi hujan yang sudah turun. Machiko berubah pikiran dan merasa tidak tega melihat Machiko yang terus menangis. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mereka sudah dibasahi air hujan. Machiko selalu mengikuti kemanapun Shigeki pergi. Bahkan ia tidak pernah mengeluh dengan perilaku Shigeki. Apa yang dilakukan Machiko sebenarnya sudah di luar konteks panti jompo. Namun Machiko tetap peduli dan merasa sangat sayang kepada kakek Shigeki. Saat malam hari, mereka berdua berdiam diri di tengah hutan, sambil menyalakan api unggun. Udara yang begitu dingin, membuat Shigeki menggigil dan lemas dalam seketika. Begitu juga dengan Machiko, bajunya yang basah membuat Machiko hanya mengenakan kaos dalam tanpa jaket. Tidak lama kemudian Machiko memanggil Shigeki. Tapi Shigeki tidak bisa menjawab, lalu Machiko langsung mendekati Shigeki dan memberinya air minum. Shigeki terus-terusan gemetar karena kedinginan. Machiko pun langsung menggosok-gosok lengan si kakek, namun tetap saja tidak mempan. Ia juga membuka baju Shigeki agar Machiko bisa menggosok seluruh badannya. Karena lihat Shigeki masih menggigil, mau gak mau Machiko membuka kaos dalamnya begitu saja dan memeluk Shigeki dari belakang sambil menggosokkan badannya kepada kakek Shigeki. Pagi pun tiba, Shigeki yang bangun lebih awal daripada Machiko. Lalu, Shigeki melihat sosok istrinya yang berada di depannya. Shigeki tidak sadar kalau itu hanyalah halusinasi. Si kakek mengajak Mako untuk menari di tengah hutan. Machiko yang terbangun pun melihat kakek hanya menari sendirian. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Di dalam hutan itu, tas yang begitu berat dan tidak tahu apa isinya pun dibawa oleh Machiko karena si kakek sudah tidak kuat membawanya. Lalu mereka menemukan sebuah pohon yang begitu besar. Shigeki seperti mengetahui mengenai pohon besar ini. Kemudian Shigeki ingat bahwa pohon ini adalah tanda jalan yang dimana sebentar lagi mereka tiba di makam istrinya. Machiko yang mendengar hal itu pun tiba-tiba mengeluarkan air mata begitu saja. Ia tahu betapa setianya Shigeki dengan istrinya. Keterbatasan umur dan fisik bukanlah sebuah alasan untuk tidak mencintai sang istri. Tidak jauh dari pohon itu, mereka berdua menemukan makam istri Shigeki yang hanya ditandai sebuah kayu.
Shigeki pun langsung mengambil tas miliknya dan mengeluarkan sebuah bungkusan putih. Saat dibuka, isi dari bungkusan itu adalah sebuah kotak kecil yang dapat memainkan alunan musik. Lalu si kakek juga mengeluarkan banyak sekali catatan dari tasnya. Catatan milik Shigeki itu ditulis dari tahun 1973 sampai tahun 2006. Tepatnya catatan itu telah dibuat selama 33 tahun. Ternyata catatan itu sengaja ditulis setiap tahunnya karena ia sudah tersesat sekian lama untuk mencari makam istrinya yang bernama Mako. Pada akhirnya tahun 2006 kakek Shigeki bersama Machiko berhasil menemukan makam istrinya, lalu Shigeki mencoba tidur di atas makam istrinya. Ketika itu juga, Machiko memutar kotak musik yang dibawa oleh Shigeki, mengetahui perjuangan Shigeki yang luar biasa. Machiko menjadi teringat akan anaknya yang telah meninggal. Tapi setidaknya, ia telah berhasil membuktikan bahwa kasih sayangnya yang begitu dalam mampu membuat si kakek sampai di makam istrinya. Sosok Machiko dalam film ini tidak hanya sebagai perawat biasa, tetapi ia juga membuktikan bahwa rasa cintanya kepada si kakek seperti rasa cintanya kepada sang anak. Dan akhirnya film pun selesai.